Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore. Saya mengucapkan selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Ya, selamat datang mungkin dari luar kota atau luar pulau sedang berlibur di Malang. Selamat datang, salam kenal. Ya, selamat saudara menikmati ibadah di tempat ini dan selamat juga menikmati mujizat daripada Tuhan. Ini adalah ibadah namanya KKR Mujizat. Jadi ibadahnya singkat karena memang dikhususkan untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Bisa sakit jasmani, PAW duduk sini ya, boleh duduk depan sini ya, langsung di depan ya, supaya makin mendengar firman Tuhan ya. Nah, khusus untuk mendoakan yang sakit, juga mendoakan yang mengalami masalah-masalah finansial atau mengalami masalah keluarga atau mengalami masalah kepribadian. Ya, jadi selamat datang dan selamat beribadah. Nanti ketahuan dari mana? Dari tanya toiletnya di mana? Nah itu ya. Nah sebelum pertanyaan itu muncul, maka saya kasih tahu dulu, toilet di dalam gedung ini nggak ada, tapi kalau saudara mau ke toilet di luar sana, di pojok sana, di dalam mall toiletnya ya. Baik, minggu lalu saya sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, ya bagaimana kami mengalami di Israel, di Timur Tengah, ketika rudal dari Iran, dari Israel, jual beli serangan. Dan puji Tuhan kami bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Saya mau sampaikan satu firman Tuhan dengan singkat saja. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 17 ayat yang ke-20. Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini siapa saudara? Murid-murid Yesus. Nah saya mau kasih konteks ini saudara. Saya mau perdalam ini. Tahu gak saudara cerita ini tentang apa? Ceritanya tentang ngusir setan saudara. Nah nanti jam 6 saya akan diminta tolong mendoakan sebuah rumah yang katanya angker. Ya, jadi selesai saya melayani mujizat, saya akan ke rumah sakit sebentar, saya mendoakan seseorang di rumah sakit, setelah itu baru mendoakan rumah yang katanya angker. Nah murid-murid ini mendoakan untuk pelepasan, tapi kok gak bisa gitu. Yesus menjelaskan di ayat 20, nanti multimedia siapkan ayat 21, supaya nanti jelas bahwa konteksnya tentang mengusir kuasa gelap. Nah tetapi saudara, mari kita lihat sama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Untuk saudara mengalami yang namanya mujizat Tuhan, sekali lagi saya harus tekankan itu karena kita adalah gereja yang percaya mujizat, kita gereja-gereja iman, ya, di mana kita membangun gedung 10 lantai, tadi Bapak Gembala saksikan dari tanah sampai bisa lantai 10, bahkan terus berdoa tiba-tiba ada Tuhan kirimkan dari orang-orang, ada 1 miliar, ada 500 juta, ada 100 juta, yang katanya in this economy sedang susah ekonomi. Tapi orang yang percaya Yesus gak kenal in this economy. Orang yang percaya Yesus mengenal pemeliharaan Tuhan, tidak mengenal musim. Dia pelihara kita setiap saat, setiap waktu. Yang percaya katakan amin. Tolong lebih kencang lagi, amin. Nah, lalu Yesus berkata, kamu kurang percaya. Saudara untuk mengalami mujizat, tidak bisa 50% percayanya. Saya ketika berdoa buat orang sakit, terus aduh Pak kayaknya nggak bisa. Ya nggak jadi. Tapi saya percaya, sekalipun nggak bisa jalan tiba-tiba berdiri dan berjalan. Karena dia percaya 100%. Sebab Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saudara saya kasih tahu gambaran biji sesawi itu sebesar apa. Kalau saudara makan onde-onde ya, itu ada biji wijen, betul ya. Nah sebesar itu biji sesawi. Tapi sekecil biji itu saudara, biji sesawi, kalau dikatakan di situ sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Kamu berkata kepada gunung, maka gunung ini akan, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 dilanjutkan. Nah ini perhatikan. Jenis ini apa? Yaitu doakan pelepasan setan itu, pengusiran itu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi untuk saudara mengalami terobosan, untuk saudara mengalami kemenangan, jangan lupa berpuasa. Dan berdoa. Berdoa dan berpuasa. Saudara di Kairo di Mesir ada sebuah gereja namanya Gereja Santo Simon. Gereja Santo Simon ini dikenal dengan namanya gereja sampah. Kenapa? Karena gereja ini ada ceritanya. Gereja ini terletak di sebuah pemukiman yang banyak sampahnya di situ. Jadi pemungutan sampah, pengolahan sampah. Dan mayoritas Kristen, karena di Kairo mayoritasnya bukan Kristen. Di Mesir bukan mayoritas Kristen. Nah 500 tahun yang lalu saudara di gereja Santo Simon, itu tahun 1500, itu ada sebuah kekaisaran atau kerajaan yang datang ke situ, yang memaksa orang-orang di situ untuk meninggalkan imannya. Jadi waktu kekaisaran ini datang, dikatakan kamu harus pindah keyakinan, pindah agama. Ya, terus mereka berkata, saya nggak mau, kami sekali Yesus selamanya Yesus.
Nah, apa yang terjadi? Mereka membuka Alkitab, jadi kekaisaran ini membuka Alkitab dan ketemu ayat Matius 17 ayat 20. Yang katanya imannya orang Kristen bisa pindah gunung. Ditantang sama kekaisaran ini, sama rajanya ditantang. Kalau kamu mau tetap di sini dan tidak berpindah keyakinan atau pindah agama, buktikan gunung itu bisa pindah. Nanti saudara boleh cek di Google dan di YouTube, ada ceritanya. Ada kesaksiannya, ada kisah nyatanya. Lalu Santo Simon sebagai pendeta berkata kepada umatnya, kita berdoa percaya gunung itu pindah. Dan betul saudara, tahun 1500 gunung itu pindah 2 kilometer. Jadi dia gini, pindah 2 kilo. Dan hari ini dikenal dengan yang namanya gereja mujizat Santo Simon. Itu bisa menampung 15.000 sampai 20.000 sekali ibadah dan menjadi gereja yang terbesar di semenanjung Arab di Timur Tengah, saudara. Jadi percaya saudara, iman saudara yang sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung, amin. Saya sangat percaya. Karena minggu lalu saya sudah saksikan, gunung yang saya hadapi di Timur Tengah, rudal, gak bisa pulang, situasi memburuk. Gimana caranya? Tapi kami percaya, iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Jadi percaya hari ini saudara, iman saudara 100% sanggup memindahkan gunung. Yang percaya boleh katakan amin. Saya mau tutup dengan beberapa kesaksian, karena hari ini singkat saja, setelah itu saya akan doakan saudara yang datang dengan sakit penyakit, mungkin masalah finansial, mungkin masalah pekerjaan, karena indis ekonomi. Sekali lagi, saya banyak mendengar jeritan-jeritan, pastor tolong doakan properti, tolong doakan pekerjaan, karena lagi lesu. Tapi saya mau ingatkan saudara, orang yang percaya Yesus tidak mengenal musim, yang percaya katakan amin. Saya membuka dengan sebuah kesaksian yang pertama. Saya mungkin izin menyampaikan, ini ada sebuah perumahan di Kota Malang. Saya sebut saja mereknya Citra Garden. Ya, saudara tahu ya di daerah sana. Nah, ada seorang yang kerja di situ, jemaat di tempat ini, menghubungi saya, pastor, ini sudah sekian bulan nggak jual properti, nggak closing. Orang datang batal, orang ini nggak bisa. Lalu saya diundang datang ke sana. Nah, yang kerja di situ kan nggak semua orang Kristen toh. Sudah semua dicarikan, waduh pokoknya apa semua lah ya, semua jalan dicari ya. Baru ke Tuhan Yesus. Saya datang ke sana, saya berdoa, waktu itu saya dengan Pak Max, saya datang, saya berdoa ya, dalam nama Yesus berkati. Lah kok puji Tuhan, tolong ditampilkan screenshotnya. Nah ini saksinya yang di sana tuh ya. Shalom Pastor Yoel, shalom, mau sedikit kesaksian, kelanjutan yang kapan hari, sorry baru bisa sharing. Puji Tuhan setelah Pastor Yoel dan Pastor Max kesini mendoakan kantor, tiba-tiba, wah ini saudara, 2 hari kemudian terjadi penjualan beruntun. Padahal sehari setelah pastor doakan, anak back office yang tanya gimana ya, ini penjualannya kita masa udah didoakan pendeta pun gak ada gebrakan apa-apa. Wah meremehkan toh, mana ini, sabar, semua tepat pada waktunya. Saat itu saya cuma bisa senyum dan bilang tenang aja, sekarang ini tingkap langit sudah dibuka karena segala kuasa gelap dibersihkan. Terus beberapa hari saya ambil puasa dan saat di kantor saya doa keliling dengan berulang-ulang. Dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus tercurah di tempat ini. Tuhan please tunjukkan kuasamu supaya mereka yang tidak percaya bisa melihat sendiri kuasamu yang dahsyat terjadi di tempat ini. Lah kok sampai berhari-hari? Nggak sampai berhari-hari? Cuma 2 hari aja setelah pastor doakan, tahu-tahu 1 orang closing, besoknya closing lagi, terus besoknya lagi ada klik, tolong slide berikutnya, terus besoknya lagi ada yang closing, jadi 3 hari berturut tiba-tiba terjadi closing. Padahal setelah 4 bulan aura di sini tertutup, belum bisa-bisa setelah didoakan itu penjualannya ada beruntun. Dan sampai saat ini masih terjadi penjualan terus. Semacam hidup kembali. Sekian sharing dari saya. Makasih banyak Pastor Riel dan Pastor Max atas support doanya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh ini hanya terjadi bagi yang percaya. Kalau ada yang enggak mungkin, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi yang percaya akan mengalami. Lihat saudara. Ini nggak main-main, ini 1 tahun loh, nggak closing sama sekali loh saudara. Kalau saudara yang agent properti pasti ngalami seret ya saudara. Ini 1 tahun loh, tapi dengan kita berdoa, gunung pindah saudara. Saya juga mendengar ada kesaksian dari jemaat di tempat ini juga. Nah gini saudara, makanya ada yang namanya doa spesifik. Saudara kalau doa itu jangan yang general. Tuhan Yesus, saya butuh uang misalnya. Lah berapa? Nanti dikasih 1.000, ngamuk-ngamuk, ini gak iso gaya parkir Tuhan. Nah. Dikasih 1 miliar, rabi menela, repot saudara. Yang jelas, ada sebuah kesaksian suatu kali ada jemaat di sini mahasiswi dari Papua. Mahasiswi ini udah lama gak bisa pulang kampung, mungkin kalau gak salah di Nabire ya, karena gak punya uang. Lalu dengarkan khotbah, waktu itu saya yang khotbah, doa spesifik.
Lalu dia tulis di buku hariannya, Tuhan saya butuh uang 4 juta PP. Karena dia harus kembali ke sana, dia kembali lagi ke Malang, 4 juta. Jadi PP 2 kali 2, 4 juta. Lah kok tiba-tiba hari Senin atau hari Selasa dari hari Minggu, ada temennya ngubungin, hei kau, ayo bareng-bareng sama aku kita ke minimarket. Ada apa? Kau udah lama gak pulang, mau pulang gak kau? Terus dia jawab, ya mau pulang lah. Gitu. Terus dibawa ke minimarket yang ada ATM-nya. Tiba-tiba ditanya, bolehkah minta nomor rekening? Ya boleh, ini aku berkati. Dan saudara tahu berapa yang ditransfer oleh orang yang kenal daripada orang ini yang dia gak pernah cerita siapa-siapa ya. Berapa saudara yang ditransfer? 4 juta rupiah. Akhirnya dia WA saya bisa pulang ke Nabire. Mohon maaf kalau salah, kurang lebih di Papua ya, kalau gak salah Nabire. Dan bisa kembali ke Malang dengan perlindungan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, saya percaya gunung itu bisa pindah. Gunung apa yang saudara sedang hadapi hari ini saudara? Gunung apa? Saya kan nggak tahu, Tuhan Yesus yang tahu. Saudara doa sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya bersyukur Citra Garden terus diberkati Tuhan. Ya. Terus yang kedua, ada seorang jemaat Tuhan ya online, namanya Pak Eliezer, tolong ditampilkan screenshotnya. Jadi papanya umur 69 tahun, diajak bicara kurang respon. Ini 24 Mei 2025. Nah mereka ini sudah hopeless. Karena kayaknya udah gak bisa deh. Saya video call 44 detik, itu kan ada recordnya ya. Saya fit call aja, saya doakan fit call, klik. Lihat saudara, saya bacakan ya. Shalom Pastor Yoel, puji Tuhan, papa saya mengalami mujizat Tuhan. Dulu tanggal 24 Mei 2025 pernah didoakan melalui video call. Jujur, dulu anak-anaknya pesimis. Nah ini problem nih. Kadang-kadang ada orang doa tapi pesimis. Saya kalau doakan orang, doakan jemaat, tidak pernah ada keraguan. Saya percaya pasti jadi, karena Tuhan Yesus itu pasti. Papa bisa sembuh dari sakit gagal ginjal CKD5. Karena setelah opname dengan waktu yang cukup lama, kesadaran papa melemah. Dan kaki papa gak bisa dipakai jalan karena otot kakinya mengecil. Dan waktu itu papa sempat diterapi kaki dan disuruh latihan gerakin kakinya, tapi gak mau karena kesakitan, udah umur 70 kurang lebih. Akhirnya papa dibawa pulang ke rumah, lasem karena biaya perawatan papa cukup banyak, di mana waktu itu anak-anaknya juga sedang berjuang. Dan keadaan ekonomi anak-anaknya bisa dibilang pas-pasan dan ada yang kurang. Bulan Desember 2025 saya diinfo saudara saya, ini berarti papanya sudah di Lasem ya, di daerah Lasem. Kalau papa sudah bisa jalan bahkan naik motor saudara. Dan luar biasa ya, papa gak pernah cuci darah lagi. Tapi Tuhan masih klik berikutnya. Tapi Tuhan masih sertai papa. Sejujurnya waktu diinfo saya kaget dan gak percaya. Tapi saudara saya kirim video papa jalan, di situ saya diingatkan kembali kalau Tuhan masih bekerja dan sangat mengerti apa yang dialami papa dan anaknya. Tuhan mendengar doa dan menjawab tepat pada waktunya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Lihat saudara, gunung keluarga ini, papanya yang sakit, sudah hopeless semua, sudah rela, udah oh ya udahlah mungkin waktunya. Lah kok wis motoran saudara? Saya nanti kapan minta videonya nanti saya tayangkan ke jemaat biar saudara melihat doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan besar, haleluya. Selanjutnya ada jemaat Tuhan namanya Saudari Margareta ya, tolong ditampilkan. Nah, Saudari Margareta ini sudah sekian lama sakit ya. Gini saudara, kalau saudara ketemu orang sakit minta tolong ya. Jangan dibikin imannya jatuh. Oh ya udah ini nasibmu, ini takdirmu. Oh saya kalau ketemu gitu tak gunting lambene saudara. Betul. Saya pernah ketemu seorang ibu yang koma, kepalanya tok yang gerak karena kena namanya saya lupa sindrom apa gitu saudara. Jadi cuman kepalanya yang bisa gerak. Nah mungkin dihilangkan dulu nggak apa-apa, saya cerita yang saya mau saksikan. Nah kepalanya yang gerak, ada namanya ibu Yunghua kalau nggak salah. Mungkin yang sering ikut jam 3 pasti tahu yang saya ceritakan. Waktu saya datang ke rumahnya, itu kepalanya aja yang gerak, badannya nggak bisa gerak saudara. Jadi lalat di bahunya nempel, itu nggak bisa dia tepok, cuman bisa sebul gini. Gitu. Dan dikatakan golden time-nya sudah habis. Jadi orang itu misalnya stroke ya, stroke itu golden time 3 jam. Kalau saudara ada keluarga tiba-tiba geblak, blek gitu, cepat bawa ke rumah sakit. Jangan ditunggu, jangan gini, doa boleh tapi sambil dibawa ke rumah sakit. Ya, karena itu kalau lebih dari 3 jam, pemulihannya soro. Jadi harus cepat-cepat dibawa. Nah golden time daripada yang dialami ibu ini, udah lewat, sudah pas. Harusnya kata dokter gak bisa sembuh. Saya waktu datang ke rumahnya ada di Araya saudara. Saya datang bersama dengan orang lain. Ya mungkin kerabatnya ngomong, waduh berat iki, angel iki. Dulurku sing biasanya meninggal apa menaiki lah ini. Dalam hati saya, oh tak jopono gunting, tak gunting lambe ini. Tapi saya datang, bu dengarkan saya aja.
Saya percaya ibu akan bisa bergerak kembali. Saya percaya ibu akan sembuh karena Yesus yang sembuhkan. Dan puji Tuhan, beberapa nanti saudara cek di YouTube. Beliau hadir di sini, saya sampai kaget, takjub. Dari yang cuman kepala, lama-lama badannya bisa digerakkan gini, kakinya juga bisa digoyangkan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Nah ini, tolong ditampilkan lagi screenshotnya. Anak ini mengalami sakit, ya. Beberapa kali telepon, WA, minta didoakan. Shalom Pastor Yoel, terima kasih atas doanya. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Buat saya, dari saya sakit nih. Dari saya sakit, lihat saudara. Saudara kalau hari sedang mengalami satu penyakit, jangan menyerah. Kita punya Yesus yang bisa menyembuhkan, amin. Jadi kalau ada orang sakit jangan kayak, puk, ya inilah nasibmu ya inilah takdirmu. Enggak. Imanmu bisa menyembuhkan iman di dalam Yesus. Saya mohon maaf ya, banyak orang pintar ngomong tapi enggak pintar ngelakoni. Orang disuruh sabar. Orang sakit itu sakit, ngerti enggak? Makanya saya minta Tuhan aku minta kuasamu. Saya minta kuasamu, kenapa? Karena orang sakit itu enggak enak, betul enggak? Saya tanya. Ada yang mau sakit hari ini? Enggak ada. Mau sehat semua kan? Iya. Maka punyalah simpati, empati. Kalau ketemu orang sakit, kuatkan mereka. Oh dosa iki. Ya kowe sing dosa mulute, enak elek ngomong. Ada orang enggak bisa hamil, ini berarti kutuk. Kowe sing iwak kutuk. Lah iya saudara. Oh saya lihat ketemu kayak gitu-gitu, saya smackdown saudara, betul. Kalau saya ketemu gak pernah bilang mustahil. Saya pernah di Jakarta ada oma-oma umur 70 mau hamil. Nah ini saya dalam hati, oh Tuhan, haleluya. Saya bilang, saya dapat hikmat kan, Oma mau apa Oma? Saya mau hamil nyo. Wah, kok saya bilang gak mungkin, tapi di Alkitab 70, 80, 90 iso hamil. Ibu Hana kurang lebih 70, Ibu Sarah 90. Cuman ya lucu ya, kalau pas bayinya lahir lupa nunggu nangis. Loh, ndek ya bayinya meneh. Oh, ndek kono gitu ya. Kalau umur 90 hamil kan gitu kurang lebih ya. Nah, terus saya dapat hikmat dari Tuhan. Waktu saya doa, saya nggak bilang nggak bisa. Oma, kita serahkan sama Tuhan ya. Kalau Sarah umur 90 bisa, ya nanti biar Tuhan yang jawab ya, kita dalam nama Yesus, amin. Ya sudah gitu aja ya. Ya siapa tahu kan punya cita-cita hamil di umur 70 tahun ya. Baik, kita lihat lagi. Dari saya sakit sampai sembuh, puji Tuhan hasil labnya sudah negatif. Jadi dia mengalami satu penyakit yang diperiksa, beberapa kali positif. Saya agak lupa karena ada chatnya di atas banyak ya. Tapi saya persingkat aja, intinya kemarin diperiksa lab hasilnya negatif dan dia minta doa semoga tidak ada kambuh lagi dan tidak menyerang organ lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari saya dibaptis, mujizat terjadi pada saya berkali-kali. Jadi sebelumnya dia bukan orang Kristen ya, dia percaya Yesus dan dia mengalami mujizat. Dan kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Selanjutnya ada seorang pemudi namanya Grace, matanya bengkak saudara, benjol. Jadi gini saudara, saya nggak anti dengan dokter ya. Kalau saudara sakit ke dokter loh ya, periksa. Tapi setelah saudara periksa, gini kan orang kadang-kadang takut ke dokter karena takut melihat realita kan. Makan kambing, terus nanti disuruh ke dokter, aduh gimana ya, ada kolesterol apa enggak? Ya saya yakinkan, selama saudara nggak ke lab nggak ada kolesterol. Kalau ke lab baru kolesterolnya keluar saudara. Iya. Nah, saya kasih tahu kalau saudara suka makan kambing, ya sate kambing. Yang bahaya itu kan bukan kambingnya. Apa yang bahaya? Kecapnya saudara. Waktu belum dibakar dikecapi, dibakar dikecapi, disajikan dikecapi lagi. Lah kecap itu kan kedelai, gula, tinggi. Dan kambingnya juga tinggi. Nah saudara jangan takut. Justru gini loh, saya kasih cara pandang. Misalnya saudara periksa, loh kok gak baik? Langsung beriman, aku pasti sehat dalam nama Yesus. Bukan saudara periksa, terus saudara, yang ini nasibku. Waduh saudara, Anda dan saya lebih daripada pemenang loh. Buktikan bahwa kertas yang terprint itu, kertas yang tercetak itu tidak sesuai dengan realitanya karena iman berjalan di atas realita. Pernah ada kesaksian seorang pemudi, dia punya batu ginjal saudara. Harus dioperasi loh. Ini pernah berapa setahun lalu ya, ada rekamannya juga di YouTube. Dia harus dioperasi. Lah waktu periksa ke dokter, dokternya kaget. Lah kok batunya hilang saudara? Oh saya sangat percaya, Yesus yang mengoperasi pemudi itu saudara. Matius 17:20, takkan ada yang mustahil bagimu. Lanjut lagi, yang terakhir saudara. Ini mata yang disembuhkan, tolong ditampilkan. Nah jadi lewat Instagram namanya Grace Vanessa, matanya benjol, ya bengkak, membuat saya takut, ya. Ya gimana namanya benjolan, ada benjolan pasti kan
Ya bisa ada ketakutan, tapi saya berdoa, shalom, selamat sore, saya doa dalam nama Yesus. Klik berikutnya. Nah, puji Tuhan 14 Maret 2026. Selamat siang Pendeta Yoel, puji Tuhan. Mata saya yang kiri yang kemarin ada benjolan. Nah, berarti tadi itu mirroring ya, harusnya yang kiri ya. Karena fotonya kelihatan kanan, berarti itu mirroring, harusnya kiri. Puji Tuhan mata kiri saya benjolan bengkak sudah sembuh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, untuk saudara mengalami kebaikan Tuhan, gak usah mulu-mulu. Saudara sakit flu terus sembuh itu ya mujizat. Loh, saudara tahu gak hari ini banyak orang flu gak sembuh-sembuh 1 bulan lebih saudara. Saudara batuk sembuh itu mujizat. Jadi jangan mikir nunggu saudara, oh tak patahno tulangku dulu nanti tulangku nyambung ini mujizat. Jangan mikir gitu. Lalu gak nyambung tulangnya piye ayo. Mulailah percaya setia dengan perkara-perkara kecil. Yang percaya katakan amin. Wow, puji Tuhan. Nah, yang video yang terakhir sebagai penutup saudara. Saya di Mesir, saya doakan pelepasan. Jadi ada seorang kan kadang-kadang masih ada orang-orang pakai klenik ya, pakai kuasa-kuasa gelap. Nah, waktu di Mesir, apalagi Mesir ini sangat terkenal dengan dewa-dewinya ya, dengan ada nama Amun-Ra gitu ya. Terus ada juga Osiris. Wah, kalau saudara belajar Mesir itu pasti suka sekali. Nah, saya ada doakan satu orang anak muda. Waktu saya doakan memang enggak terjadi manifestasi, tapi saksi mata di lapangan ngelihat matanya kayak mentelengi saya gitu. Dan setelah itu selesai dia sadar dan dia mengalami sukacita. Kita lihat sama-sama doa pelepasan di Mesir. Bersamamu dengan kuasa firman kasih juga istirahat dengan kuasa firman dengan kuasa darah Kristus Tuhan dalam nama segala kuasa gelap keluar dalam nama Yesus. Kalau ada segala kuasa gelap aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Aku percaya hari ini Tuhan, I believe Jesus already in His life. Dalam nama Yesus hamba mengusir segala kuasa gelap. I believe hari ini Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan pakai engkau menjadi kemuliaan Tuhan dan segala kuasa gelap kami usir dalam nama Yesus. I believe in Jesus, I believe in God the Father, I believe in the Holy Spirit, I believe in the name of Jesus Christ, I believe in the name of Jesus. Sama I believe. Amen. We all believe. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saya mendoakan sekitar 6 orang, ada yang mengalami sembuh, ada yang juga dia mengalami kelepasan, ada yang mengalami tuduhan-tuduhan, namun dia dibebaskan. Sekali lagi doa Anda dan saya, orang benar, besar kuasa. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, sekali lagi tolong ditampilkan multimedia Matius 17 ayat 20. Saya rindu saudara perhatikan iman yang sebesar biji sawi. Kalau saudara percaya penuh, bisa memindahkan gunung. Sekali lagi saya bacakan ya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, apapun itu gunungnya. Saudara, gunung ini bicara juga bisa bicara metafora permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi. Berkata kepada masalah itu, aku punya Tuhan lebih besar, pindah. Maka masalah itu akan pindah dari tempatnya dan gunung ini akan pindah. Tolong kembali dulu ke sebelumnya multimedia. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, sebelum saya bawa saudara dalam hadirat Tuhan, nanti saya boleh minta Pak Max dan Vito Arif standby. Saya sering menemukan banyak orang-orang Kristen yang ternyata cuma ke gereja tok, tapi enggak ngerti bahwa orang Kristen itu punya kuasa. Contoh ya, pastor saya punya masalah begini begitu, A sampai Z, oke saya dengerin. Terus saya cuma tanya 2 hal, sudah baca Alkitab belum? Nah itu. Sudah doa? Nah itu. Padahal kalau saudara baca Alkitab dan doa, lihat, dengarkan saya, doa saudara akan berkuasa. Karena saudara baca firman, saudara tahu cara doa yang benar. Saudara tahu sikap yang benar. Lah gak pernah baca, cuma nonton TikTok 60 detik. Gak bisa. Nonton YouTube? Gak bisa. Saudara tahu gak hari ini kita ini namanya post-truth era. Nonton TikTok dijadikan kebenaran, padahal belum tentu benar. Kebenaran itu Alkitab. The Bible. Yang diiluminasi oleh Roh Kudus oleh puluhan penulis dengan manuskrip puluhan ribu. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Terus apa lagi saudara? Kita sering kali datang ke Tuhan Yesus opsi terakhir. Saya pernah ketemu satu orang, pemuda, gak percaya Tuhan. Sakitnya itu padahal mungkin sesuatu sakit yang harusnya didoakan. Oh gak percaya aku tahu Pastor Yoel gak percaya. Ya sudah gak apa-apa, saya kan percaya sama Tuhan Yesus bukan sama saya. Sudah berapa kali ke rumah sakit ke luar negeri, gak sembuh-sembuh. Baru perutnya gak kuat, ya wis Pastor Yoel boleh datang ke rumah. Saya doa di rumah dan hari ini ngalami sembuh. Karena kuasa Yesus. Banyak orang ngeremehkan kuasa doa loh saudara. Masa bisa doa? Saya kasih cerita ya. Suatu kali ada 2 orang terdampar di sebuah pulau.
Satu orang Kristen, satu orang ateis. Ateis berarti nggak percaya Tuhan ya. Nah yang Kristen ini waktu terdampar langsung sujud doa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya bisa pulang. Yang ateis bilang, aloh doa doang, kerja yo bikin kapal. Doa terus. Akhirnya yang ateis bikin kapal untuk menyeberang bentar, jadi kapalnya. Setelah jadi terus yang orang Kristen dalam nama Yesus haleluya amin. Terus yang orang ateis bilang, mana kamu doa mana gak terjadi mujizat. Terus orang Kristennya jawab, lo gini lo bro, ya mujizatnya itu kamu membuatkan kapal buat saya. Lihat saudara. Nangkep poinnya saudara. Jadi doa Anda itu berkuasa. Yang percaya katakan amin. Iya, banyak orang remeno doa. Contoh lagi ya, ngalami masalah utang piutang. Cari alternatif, cari gini, cari. Lupa doa. Wah ya wes numpuk ratusan juta, baru. Pastor, ini udah ratusan juta. Karena gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sampai lubangnya wes gak iso digali meneh, gak iso ditutup meneh. Baru waktu itu nyari Tuhan Yesus. Padahal kenapa gak dari awal? Saya kasih cerita lagi nih supaya saudara percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Ada seorang pemuda, mungkin usia 20 tahun, gak mau disebut namanya tapi ceritanya boleh diceritakan. Kena utang 40 juta karena suka letter-letter. Nah ini hati-hati saudara. Saudara hari ini kita dipaksa masuk ke dunia digital. Saudara gini, kalau saudara bayar pakai digital sama bayar pakai tunai, lebih berdosa yang mana rasanya? Pakai tunai ya. Misalnya aduh 200 ribu. Tapi saudara kalau pakai titut, 300 ribu gak kerasa. Pakai apa itu namanya? Kris, betul ya? Nah, letter gak kerasa 40 juta, masih umur 20, piye, maju ke depan, anak itu maju, terus pastor saya berserah sama Tuhan, saya salah, saya mau bertobat, saya udah kerja, usaha, saya cari ceperan, saya cari penghasilan, mentok di 8 juta, jadi saya sisa 32 juta, hari ini saya berserah sama Tuhan. Saya bilang, kamu percaya penuh ya, jangan kurang percaya, ya saya percaya penuh, saya tumpang tangan. Selang berapa bulan, tiba-tiba anak ini ketemu saya, pastor ingat saya, yang mana ya? Kan saya doakan banyak orang, bisa puluhan, bisa ratusan. Saya yang didoakan Pastor Yoel yang utang 32 juta. Oh, terus gimana ceritanya? Nah setelah didoakan Pastor Yoel, besoknya berapa hari kemudian saya kumpul-kumpul. Ada orang saya gak terlalu kenal sih. Terus tiba-tiba orang ini tanya saya, kamu lagi ada masalah ya? Terus dia jawab, iya Pak saya lagi ada masalah. Masalah apa? Hutang. Wah. Berapa hutangmu? Ayo tak bantu, tak bayarin. Loh, lihat saudara, doa bisa mendatangkan alat-alat Tuhan untuk menolong saudara. Terus ditanyai, berapa hutangmu? Terus dia jawab, hutang saya 32 juta. Tahu saudara, tiba-tiba langsung ditransfer, hari itu lunas, dia bertobat dan mengingatkan jemaat Tuhan. Jangan pinjol sebelum terjerat. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus? Jangan remehkan doa, saudara. Saudara, gini ya, saya sering dengar gitu, di marketplace, sikut-sikutan di kantor, waduh kok ngeri ya. Tapi saudara percaya nggak, doa saudara bisa meluputkan dari yang jahat. Suatu kali ada jemaat lagi, ini saya senang kalau nyaksikan ya. Dia kagum dengan pimpinannya, tapi saudara perlu tahu nggak, semua pimpinan di kantor itu kan baik. Ya ini nggak bisa digeneralisasi ya, tapi persaingan tuh mesti ada. Ternyata yang dia kagumi ini jahat, dia mau motong si orang ini, bawahannya ini mau dipotong. Nah singkat cerita dia fitnah dengan sebuah cara untuk pokoknya nanti kena keluar. Tapi saudara tahu nggak, orang yang percaya Yesus kalau difitnah pasti Tuhan bela, yang percaya katakan amin. Ya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara kalau jadi orang Kristen dengarkan saya, kalau Anda benar gak usah takut, orang mau fitnah Tuhan yang bela. Tapi lah saudara yang salah, yuk bertobat. Itu artinya berarti kalau saudara salah, saudara Tuhan tuh mau saudara berubah. Nah singkat cerita saudara, ketika saya ketemu dengan orang itu, dia minta didoakan karena dia mau di-cut. Terus apa yang terjadi saudara? Kita doa sama-sama. Saya bilang, Bu, kalau engkau benar, Tuhan pasti bela. Tapi lah enggak benar, ya engkau tanggung loh ya. Dan puji Tuhan saudara, tiba-tiba ada kasus, pimpinan itu yang kena, dipotong pimpinannya. Dia naik jadi pimpinannya saudara. Kalau Tuhan yang naikkan, tidak ada yang bisa turunkan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Yang terakhir saudara, ini kalau udah kadung cerita kesaksian ini supaya iman saudara percaya bisa memindahkan gunung, amin.
Saudara percaya nggak bahwa orang Kristen itu ada yang namanya kasih karunia, percaya nggak? Makanya saudara kalau saudara ini berdosa kan nggak langsung mati toh. Ada yang habis lihat film porno, besok langsung mati gitu. Nggak ada kan? Karena Anda dikasih waktu untuk bertobat. Saya kasih cerita, 2 cerita terakhir ya. Ini penutup, ini benar penutup. Suatu kali Bapak Gembala ada nolong orang. Orang ini karena Bapak Gembala punya sebidang tanah, dia disuruh jaga. Jadi boleh ditanami jeruk ya, supaya nanti hasilnya ambil aja, pokoknya jagaan tanah itu. Nah suatu kali ada ngurus ke pajak saudara, sekian puluh juta lah kurang lebih ya, sekian puluh juta. Terus tukang pajaknya datang, bapak pajaknya datang, loh Pak ini kok gak pernah dibayar loh, padahal Bapak Gembala sudah ngasih uang untuk bayar pajaknya. Ternyata saudara tahu apa? Dimakan sama orang itu. Ya saudara tahu ya, kalau nolong orang sudah siap untuk dipentung ya. Banyak gak saudara nolong orang yang ditolong mentung, banyak gak? Wakeh, ya itulah manungso. Makanya gini saudara, kalau saudara baik sama orang harus siap sakit hati loh. Bayari orang harus siap sakit hati loh. Karena manusia itu pusatnya kecewa. Saudara wis bayari terus dipentung, wakeh pasti. Makanya yang tidak mengecewakan hanya Tuhan Yesus. Manusia masih mengecewakan. Saudara mau baik sebaik apapun, setelah percaya saya, ada waktunya dia bisa nyokot saudara. Kecuali kalau dia punya cengli ya. Tapi rata-rata yang saya tahu banyak yang ditolong tapi mentung. Nah singkat cerita, ternyata uangnya dimakan dia. Nah apa yang terjadi saudara? Kurang lebih sekian puluh juta ya, jadi sekian puluh juta. Dia suatu kali naik pohon kelapa saudara. Sebentar ya, ini agak tinggi pohonnya, saya naik dulu saudara. Nah, sampai paling atas, saudara, karena tinggi sekali ya. Tiba-tiba jatuh, blak, pinggulnya patah saudara. Masuk rumah sakit. Tahu berapa biaya operasinya saudara? Sekian puluh juta yang dia tilep, plus gak sembuh, mati orangnya saudara. Ini orang yang bukan di dalam Yesus ya. Yang kedua, ini yang saya ngalami sendiri. Saya ada bantu seseorang yang dia bukan anak Tuhan, dia kerja kuliner, dia jual lauk pauk. Jadi biasa naik motor lauk, ya itu saudara. Terus saya lihat kok sakno, ayo saya borong buat gereja, buat pelayan-pelayan nanti makan, dapat makan dari lauknya. Enak kok, harganya juga cukup affordable. Nah singkat cerita saya ditipu sama dia. Saya dilapori sama tim sekretariat, loh Pastor Yoel kok gini ya? Lah kita kan gak bodoh ya. Saya telepon orangnya, Pak, Bapak mau nipu saya ya? Enggak gini, udahlah, saya gak bodoh. Akhirnya ngaku, iya soalnya saya gini-gini, aduh sudah ketemu orang gak jujur, repot sudah. Pasti ceritanya panjang dari A sampai Z, munyer-munyer. Terus gini loh Pak, saya ini pendeta, saya minta tolong Pak ya, saya ini nolong Bapak, saya sudah dibilang di awal, kalau sekali Bapak bohong saya gak mau bantu. Akhirnya apa saudara? Ya udah kita rugi, sekitar berapa 500 ribu saudara. Dan tahu apa yang terjadi saudara orang ini? Ini kisah nyata, ada saksi-saksi yang tahu. Itu hari Minggu, hari Senin kena stroke saudara. Hari Selasa meninggal saudara. Nah sekarang kenapa ya? Itu tadi kan orang yang di luar Tuhan, bukan orang Kristen. Tapi kenapa banyak orang Kristen nipu kok gak mati-mati ya saudara? Kenapa? Karena sama Tuhan ditunggu biar bertobat. Jadi kalau hari ini saudara masih hidup sama saya, pakailah hidup ini untuk kita bertobat. Jangan saudara gini loh, oh hari ini saya nipu, mantap besok hidup nipu. Silakan coba. Silakan coba, sampai waktunya tiba. Saya ketemu dengan orang yang, saudara, makanya gini loh, setiap saya pengalaman yang saya bagikan ke jemaat, ini supaya apa sih? Saudara gak ngalami. Ada satu orang nawakal, akhirnya tua sakit, baru, ojo kayak susu, waktu 6, susu itu gini, ngono. Itu saya langsung pelajari, oh iya. Saya bersyukur berarti Tuhan berbicara melalui beliau. Lah jangan kita ngikutin yang salah. Tapi saya bilang kepada beliau, sing salah wis selesai ya. Dosa sudah diampuni, kita doa yuk supaya Susuk ngalami pemulihan, pertobatan dan kesembuhan. Saya mau sampaikan saudara yang masih bernafas semua, pakailah waktu yang ada. Bukan untuk berdosa, tapi supaya hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, saudara tetap duduk saja. Max Vito boleh standby, saya akan nyanyikan beberapa pujian, saudara kalau bisa ikuti lampu boleh dipadamkan. Ini lagu-lagu lama ya, Pentakostal klasik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya
setianya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang Dia kerjakan, yang Dia perbuat, yang diperbuatnya. Amin. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, dalam Ratapan 3, 22-23, kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, boleh baca konteksnya. Waktu itu bangsa Israel sedang meratap di tembok ratapan. Mereka kehilangan tanahnya, mereka dalam pembuangan masa Babilonia. Tapi mereka masih bilang Tuhan itu baik. Saya mau tanya saudara, kalau ngomong Tuhan baik itu waktu apa? Waktu awal bulan, waktu terima gajian, waktu terima penghasilan, waktu terima uang saku. Ya Tuhan baik, tapi kalau akhir bulan. Tapi saya mau katakan, mau awal bulan, mau tengah bulan, mau akhir bulan, Tuhan baik untuk selamanya, saudara. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Oh Tuhan, mencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat tangan-Nya. Dengan sungguh katakan, tiada yang mustahil. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, Gagah perkasa, amin. Penasehat Dia. Katakan dengan iman percaya, tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Kita nyanyikan dari awal. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat kuasa-Nya. Oh haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat tangan-Nya. Nyanyikan dengan percaya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, Gagah perkasa, amin. Penasehat Dia.
tiada. Katakan dengan sungguh, tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Hari ini saya percaya sore hari ini tidak ada yang mustahil. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya boleh undang untuk catcher boleh maju terlebih dahulu. Sebentar saya akan buka altar. Saya melakukan altar call. Saya rindu berdoa buat saudara. Siapa yang datang dengan sakit, saudara boleh maju. Siapa yang saudara datang dengan masalah finansial, saudara datang dengan pergumulan, beban yang berat, gunung yang sedang dihadapi. Saya percaya iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung, dan gunung itu pasti pindah di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Silakan yang mau didoakan, saya undang boleh maju ke depan. Silakan. Saya akan berdoa buat saudara. Boleh maju ke depan. Yang sakit, yang sedang mengalami masalah, boleh maju. Tolong dibantu untuk catcher mengarahkan. Oh rapapa shikiri la bara la bara la bara la bara la hira la bara bashandara la maya la mu shara la bara la maya la bashana la mu oh rapapa baba shara la bara la bara la shara la mara la mara la mara la. Yang sudah maju berdoa, berdoa, berdoa. Saudara, saya mau ingatkan, bukan saya yang menyembuhkan saudara, bukan saya yang menolong saudara, tapi Yesus Tuhan yang menyembuhkan dan menolong saudara. Saya hanya manusia biasa, tapi saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara berdoa, berdoa, berdoa. Kalau ada lagi yang mau maju silahkan. Oh rapa syete kira la bahara makara la mayana makira la basyara la bahara la bahara. Siapa yang saudara punya masalah dengan kupingnya? Saudara nggak maju tapi kuping saudara belum. Oh ada ya, baik. Kita akan doa ya Pak sebentar ya. Percaya kuping itu akan disembuhkan, telinga itu akan disembuhkan. Hurrapa kira la pasyatara la bahara. Baik, yang tidak maju saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Tapi kalau saudara nanti sepanjang doa mau maju boleh. Silakan boleh kembali duduk. Yang di depan tetap berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Oh rapa syara. Hadiratmu mulia di tengah-tengah kami. Oh rapa syara la bala. Oh mulianya. Hadiratmu kami baitmu memujamu diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Depan bersiap, saya akan berdoa buat saudara. Catcher tolong siap, standby. Praise and worship. Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan
Haleluya. Dengan Bapak siapa? Pak Susilo. Pak Susilo, apa yang sebelumnya dialami dan sekarang bagaimana? Silakan, Pak. Saya pendengarannya agak menurun. Baik. Yang sebelah kiri. Baik, yang di telinga kiri, Pak ya. Iya. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kayaknya sih sudah oke. Sudah oke. Tadi saya sempat berbisik pelan-pelan. Coba sebentar saya tes ya, Pak ya. Boleh ya? Kita tes ya. Misi, Pak ya. Shalom. Saya sudah disembuhkan. Terima kasih. Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat Pak Susilo. Amin. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik. Tadi di atas saya doa, Tuhan mau sembuhkan telinga seseorang dan puji Tuhan Pak Susilo disembuhkan Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan, sekali Yesus selamanya Yesus sehat selalu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Kaki yang kecetit ya Pak ya, kaki yang agak sakit, ketarik. Nah coba Pak sambil jalan, coba. Oh dalam nama Yesus. Putar lagi Pak, silakan Pak. Oh haleluya, sembuh dalam nama Yesus. Oh saya melihat tambah lebih lancar ya Pak ya, lebih enak ya Pak ya. Kita coba sekali lagi ya, kita putar ke sana, putar lagi ke sini. Silakan. Baik. Coba. Oh, Rabasya. Dengan Bapak siapa? Pak Budi. Baik, ayo Pak. Oh, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, Rabasyikiralabaro. Putar lagi sekali, Pak. Baik. Silakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Rabasyitekara. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, saya boleh dong dibantu mikrofon. Pak Budi boleh cerita apa yang Bapak alami Pak? Sudah berapa hari sih sakit ketarik. Ketarik ya, di bagian kaki di bawah. Lalu? Tadi pun berangkat memang masih nggak bisa berdiri lama. Baik. Jadi udah sedikit ada perubahan. Ya. Bahkan Bapak tadi tanpa sadar sama saya jalan itu mungkin sekitar berapa meter ya. Dan Bapak berdiri juga cukup lama karena tadi nunggu didoakan. Bapak merasa sudah lebih enak ya. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Budi, sehat selalu. Baik. Oh haleluya. Oh puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
Haleluya. Baik, saya tolong dibantu PIC mikrofon. Ya, saya bersama dengan Ibu siapa namanya? Ibu Lani. Baik, tolong boleh dipegang mikrofonnya. Tadi Ibu Lani, waktu kita sambil jalan, Bu Lani, ya, tadi waktu Ibu Lani, saya menghadap Ibu Lani, apa yang Ibu Lani alami? Jadi sakit apa sebelumnya? Kaki yang sebelah kanan. Linu. Iya, sama ini. Sama mata ada kataraknya ya. Kalau kaki tadi kan sebenarnya kalau berdiri lama kan nggak kuat. Terus tadi sepanjang saya doakan yang lain, tiba-tiba kaki itu menjadi kuat. Betul ya, Bu Lani ya. Siapa yang menyembuhkan Bu Lani? Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Ibu Lani. Tuhan berkati. Haleluya, sama-sama. Tuhan berkati. Kita turun hati-hati ya Bu Lani. Haleluya. Baik, pelan-pelan. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, terjadi banyak pertolongan mujizat Tuhan. Seperti biasa sebelum saya tutup dalam doa, adakah saudara yang datang dengan sakit penyakit tidak maju ke depan, tapi saudara mengalami mujizat Tuhan selagi saudara duduk? Kalau ada, tolong bantu saya, boleh angkat tangan, boleh saksi singkat saja. Saudara yang di kursi saudara, yang saudara mengalami ada perubahan dalam tubuh saudara. Boleh bantu saya kesaksian singkat saja, ada? Saya selalu minta Tuhan minimal selalu ada satu yang Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan. Ada? Ya baik, nanti selesai ibadah saudara kalau mau saksi boleh ketemu saya, silakan. Mau didoakan selesai ibadah juga boleh. Saya ada di depan siap melayani saudara. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya mau nyanyi sebuah lagu saudara. Lagu ini berkata bahwa sehelai di rambut kalau gak diizinkan jatuh gak jatuh saudara. Percaya? Tuhan pasti melindungi dan selalu menolong kita, amin. Musim boleh berlalu tapi Tuhan senantiasa menolong kita, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, amin, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kita boleh nyanyikan lagu ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Oh haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan sungguh-sungguh dan percaya jemaat Tuhan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh, amin, tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, kesaksian. Materaikanlah firman-Mu. Roh Kudus Engkau bekerja di setiap jemaat-Mu. Jemaat Tuhan aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan dengan lantang dan kuat. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah, yang sedang mengalami masalah hutang piutang, Tuhan Yesus pasti menyertai sampai lunasnya. Yang sedang ditipu oleh orang, Tuhan Yesus pasti mengganti berlipat kali ganda. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Yang sedang mencari pasangan, Tuhan berikan pasangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi di tempat ini. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Haleluya.